Untuk masuk dalam ibadah, Aurel akan memimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu hari ini supaya kami bisa dikumpulkan kembali untuk memulai ibadah hari ini Tuhan. Berkati teman-teman yang sedang pelayanan, Tuhan tolong supaya acara ini bisa lancar, dan berkati juga sebentar lagi kami juga mau mendengarkan firman-Mu, biarlah firman-Mu ini bisa menjadi rema bagi kami. Terima kasih Tuhan, Kau sudah memberkati kami di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dulu ya, amin. Amin, puji nama Tuhan. Saya yakin dan percaya semua kita saat ini bersuka cita menyambut ibadah, menaikkan pujian kepada Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita mau katakan, oh betapa indahnya, betapa eloknya bila kita hidup dalam kasih Tuhan. Boleh sambil bergoyang ke kanan dan ke kiri, kita menikmati pujian. Tuhan itu sungguh baik, sehingga kita harus bersuka cita ketika kita memuji Tuhan. Dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Oh betapa indahnya, oh betapa indahnya, dan betapa eloknya bila saudara seiman dalam persatuan. Bapurapan di kepala Harun, yang kejanggut dan cobanya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Di sanalah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya, puji nama Tuhan. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh betapa indahnya, oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Bapurapan di kepala Harun, yang kejam dan cobanya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesanalah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. Bapurapan di kepala Harun, amin, yang kejam dan cobanya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesanalah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya, oh betapa indahnya, oh betapa indahnya, oh betapa indahnya, oh betapa indahnya. Puji nama Tuhan. Betapa indahnya apabila kita semua hidup rukun bersama. Kita terus memuji Tuhan, kita terus bersuka cita. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Semua saya mengajak untuk menari, anak-anak, Bapak Ibu semuanya menari bagi Tuhan. Amin. Ya, boleh kita mulai dengan ke kanan dan ke kiri. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari seperti Daud menari lagi. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalam diri, ku kan menari seperti Daud menari. Ku
ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari seperti Daud menari. Luar biasa. Ku kan menari seperti Daud menari karena kita bersuka cita karena kasih Allah yang besar. Kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah hanya Dia saja Allah yang kita sembah. Dialah Allah yang kita puja. Dan kita yakin bahwa Dia hadir di sini ketika hati kita menyembahnya dengan sungguh-sungguh.
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu guru maupun tenaga kependidikan yang ada di SMP maupun di SMA. Selamat pagi juga anak-anak di SMP maupun SMA Immanuel Batu. Salam sejahtera buat kita semua. Pagi hari ini satu kesempatan lagi kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Kita akan mulai, kita lihat di Matius 25 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Judul renungan firman Tuhan untuk pagi hari ini saya beri judul Hidup adalah Pilihan, atau bahasa kerennya Life is a Choice. Kita lihat di ayat yang pertama, saya bacakan untuk kita semua. Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Kita berdoa terlebih dahulu supaya Tuhan menuntun kita mendengarkan firman dan menyikapi apa yang kita dengarkan. Kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini. Kami boleh mendengarkan firman-Mu. Tutup bungkus kami yang menyampaikan firman-Mu. Berikan pencerahan untuk yang mendengarkan firman-Mu, sehingga apa yang boleh kami dapatkan semuanya untuk kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami sambut firman-Mu Bapa, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, dari ayat yang sudah kita baca tadi, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13, ada 3 hal penting yang bisa kita pelajari dari kisah 5 gadis bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Tentu saja kalau dari judul itu kita bisa pilih begitu, kita akan memilih gadis yang bijaksana. Karena kata bijaksana itu tentu berbicara tentang hal-hal yang baik. Tapi kita tidak pernah tahu dalam perjalanan hidup kita. Kadangkala tanpa sadar, kita itu adalah gadis-gadis yang bodoh. Lalu dari pelajaran ini yang pertama kita dapatkan apa? Yang pertama, di Matius 7 ayat 21 sampai dengan 23 itu menyampaikan di situ ada hal tentang bagaimana kita menjadi orang yang bijaksana. Adalah orang yang memiliki persiapan untuk masa depannya. Di ayat tertentu yang kita baca tadi, itu ternyata si gadis-gadis ini sudah menyiapkan diri mereka
untuk menjadi seorang pengiring, pengantin. Kalau bahasa sekarang itu adalah bridesmaid, ya, pengiring pengantin wanita. Tentu saja kalau pengiring pengantin itu mesti adalah orang-orang yang sudah dipilih, yang terdekat biasanya, teman-teman yang sudah tahu hubungan antara pengantin pria dengan pengantin wanita. Bahkan di hari atau di waktu atau masa pesta itu para bridesmaid-nya itu menggunakan kostum yang sama, dan dia memang benar-benar tahu acara yang akan dilaksanakan. Bahkan di zamannya Tuhan Yesus di daerah Palestina sana, ternyata perempuan-perempuan pengiring ini itu adalah orang-orang yang disiapkan untuk menuntaskan acara dengan baik, acara pengantin atau pesta pengantin ini. Nah, tentu kalau hari ini atau zaman sekarang, si bridesmaid atau pengiring pengantin ini pasti akan bangga dan senang ketika acara pesta itu berlangsung dengan baik dan membuat orang terkesima melihat acaranya. Dan tentu saja mereka selalu ada dekat dengan pengantin. Nah, di zaman Tuhan Yesus, pengiring pengantin ini sampai dengan masuk ke dalam rumah pengantin pria, mereka juga harus ada. Tetapi apa daya, ternyata di ayat-ayat berikutnya 5 orang pengiring pengantin tidak bisa masuk ke dalam acara pesta. Padahal mereka sudah mempersiapkan dirinya, bahkan dikatakan di situ menanti pengantin pria untuk datang. Mereka juga membawa pelita untuk acara supaya menjadi lebih meriah. Pada di acara tersebut itu tentu saja orang akan melihat bagaimana sih pengantin pria bisa disambut meriah oleh para pengiring pengantin wanita. Tidak dibicarakan di sini pengantin wanitanya, tetapi pengiringnya. Nah, kita bisa melihat bahwa hari ini Bapak Ibu yang ada, anak-anak yang ada, itu juga adalah, atau kita, itu adalah para pengiring pengantin tadi. Dan kita itu dianggap sama, kita adalah orang-orang pilihan Allah. Kita adalah orang-orang yang disiapkan untuk memeriahkan acara yang ada dan disiapkan oleh Allah nantinya. Dan kita memiliki hak yang sama. Tetapi kita kembali lagi di judul, hidup itu adalah pilihan. 5 gadis yang bijaksana memilih bahwa mereka ternyata harus menyiapkan minyak, karena dia tidak tahu jam berapa pengantin pria harus datang, tepat pada waktunya atau terlambat atau malah terlalu cepat seperti itu. Tetapi yang 5 gadis bijaksana sudah mempersiapkan dirinya dengan minyak tambahan. Tetapi yang 5 gadis bodoh disampaikan di situ, dia tidak membawa persiapan minyak. Nah, ketika saya membaca ayat-ayat ini, saya sedikit teringat ada seorang jemaat bertanya kepada Bapak Pendetanya. Dia bertanya seperti ini, Pak Pendeta, kalau begitu ibu-ibu yang sekarang lagi nimbun minyak itu apakah juga mencerminkan bahwa dia itu adalah gadis-gadis yang bijaksana? Ya, ini just a joke ya, guyonan aja. Tetapi saya sedang berpikir juga kayaknya betul juga ya, kalau namanya the power of emak-emak itu, dia memikir jangka panjang bahwa kalau nantinya harga minyak itu mahal, berarti sekarang dia harus simpan. Kalau bahasa kasarnya mungkin menimbun ya. Tapi di sini ceritanya bukan menimbun, Bapak Ibu dan anak-anak yang terkasih. Mempersiapkan diri jika terjadi sesuatu di masa depan, mereka akan siap untuk mengatasinya. Itu penting.
Tetapi yang bodoh, dia tidak melihat bahwa ada apa di masa yang akan datang. Dia hanya melihat saat ini, hari ini. Itu cukup bagi mereka. Dan mereka harus menanggung risikonya. Sehingga tadi poin yang pertama, orang yang bijaksana itu adalah orang yang memiliki persiapan untuk masa depannya. Saya sedikit bicara untuk Bapak Ibu yang mendengarkan renungan pagi hari ini. Kalau kita sebagai orang tua, apa yang sudah kita persiapkan untuk diri kita nantinya? Dengan usia yang bertambah, apakah kita semakin dekat dengan Tuhan? Waktu yang kita dulunya sibuk bekerja, apakah sekarang sudah ada perubahan jadwal untuk semakin dekat dengan Tuhan? Ataukah kita sudah menyiapkan anak-anak kita menjadi seseorang yang luar biasa nantinya? Ataukah mungkin pendidikan anak-anak kita akan bawa kemana? Itu kita sebagai orang tua. Lalu bagaimana dengan anak-anak? Anak-anak juga punya harusnya dong masa depan yang sudah harus di-planning sejak sekarang. Anak-anak SMP harus mikir juga, saya nanti mau sekolah di SMA mana? Kira-kira jurusan apa yang aku ambil nantinya? Untuk anak-anak SMA jauh lebih harus siap dengan masa depannya. Karena dunia perkuliahan itu seperti rimba. Karena apa? Tidak ada lagi orang yang selalu mengingatkan setiap hari. Sehingga persiapan sejak sekarang itu penting. Mulai belajarnya, bagaimana mengatur waktu kalian, bagaimana kalian harus berproses dengan banyak orang, atau mungkin kalian juga sedang menata diri sekarang, mungkin kepingin jadi orang-orang seperti apa nantinya, ya. Itu adalah persiapan seperti 5 orang gadis yang bijaksana tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, persiapan itu menjadi ukuran kita dikenal oleh Allah, ya. Di ayat yang kita bisa baca di Matius 25 tadi, itu dikatakan di ayat yang ke-7. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Ini sebenarnya sebuah kesimpulan pada waktu yang bersamaan, pada waktu dan kesempatan yang sama. Semua bangun, baik itu yang bodoh maupun yang bijaksana. Tetapi di situ dikatakan gadis-gadis yang bodoh berkata kepada yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu, sebab pelita kami hampir padam. Ternyata ini perbedaannya orang yang siap dan tidak siap. Yang siap tentu saja dia akan katakan, ayo kita bereskan baju kita. Mempelai laki-laki sudah datang dan kita siap masuk di dalam rumah untuk mengadakan pesta bersama dengan pengantin pria. Dan dia menata, kalau minyaknya habis mungkin dia akan menuangkan persiapan yang sudah ada itu. Dan ternyata gadis-gadis yang bodoh tidak memiliki persiapan itu. Startnya sama, tetapi ketika kesempatan itu datang, ternyata keputusannya, pilihannya berbeda. Ayat yang ke-10 dikatakan di sini, akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Bapak Ibu yang terkasih dan anak-anak, bayangkan ketika satu saat nanti, dikatakan di sini, persiapan itu adalah ukuran kita dikenal oleh Allah. Ketika kita tidak memiliki persiapan yang cukup, sebatas itu saja Allah mengenal, dan kita tidak akan bisa bersama-sama berjalan ke rumah pesta. Ketika pintu ditutup, kita akan katakan apa? Saya masih repot lainnya, saya masih harus mengerjakan ini, saya masih mikir dunia saya harus ngurusi anak-anak saya harus belajar ini, saya belum mengerti itu dan sebagainya. Ternyata kita ketinggalan.
karena kesempatan hilang. Karena kita sibuk dengan dunia kita, lupa bahwa persiapan untuk menjadi seseorang yang luar biasa di mata Tuhan, kita abaikan. Kita sibuk dengan dunia kita. Kita lihat di Yohanes yang ke-10, ya, Yohanes 10 ayat 27. Demikian firman Tuhan, domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Nah, seberapa besar persiapan seseorang dapat menentukan serupa atau seberapa banyak dia dikenal. Kita bisa disebut orang baik, kita disebut orang ramah, kita bisa disebut orang yang suka menolong. Itu semua adalah persiapan menjadi ukuran yang baik untuk dikenal Allah. Itu secara kasat mata. Tetapi Allah punya juga cara mengukur seberapa kesiapan kita di mata Dia. Ketika gadis-gadis bodoh tadi membeli minyak, kesempatan itu sedang hilang. Dan jelas di sini dikatakan pintu ditutup. Nah, ayat yang selanjutnya dikatakan ke-13, karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Nah, poin yang ketiga, keberhasilan seseorang terjadi ketika kesiapan itu bertemu dengan kesempatan. Nah, artinya apa? Lawannya adalah kegagalan. Kegagalan itu adalah ketika seseorang ini tidak siap bertemu dengan kesempatan. Atau artinya begini, ketidaksiapan kita ketika kita temukan dengan kesempatan, itu artinya kegagalan. Tetapi ketika kita siap bertemu dengan kesempatan, itu adalah artinya adalah keberhasilan. Saat ini kita sedang ada dalam kehidupan kita masing-masing, dan pilihan ada di sana. Apakah kita siap ketika kesempatan datang, kita berhasil. Tapi ketika kita menjalani kehidupan kita, ya ini contoh aja mungkin untuk anak-anak saya di SMA, anak-anak SMA kelas 12 ini ujian macam-macam ya, mulai PAS, ujian UTBK nantinya ke perguruan tinggi, latihan dulu, ada ngikutin bimbel dan sebagainya, itu adalah kesiapan. Nah, ketika kesempatan itu datang, ketika harus tes ke perguruan tinggi, harus milih jurusan, ada program-program beasiswa yang bisa dimasukin untuk didaftar di sana, itu kesempatan. Nah, itu namanya ketika keberhasilan tadi bisa muncul karena siap dan kesempatan. Nah, itu contoh untuk anak-anak ya yang masih sekolah. Ada banyak juga kesempatan ketika kalian harus les macam-macam, mengambil keterampilan-keterampilan atau les kursus dan sebagainya. Mungkin hari ini menghabiskan tenaga, pikiran, dan bahkan uang kalian. Tetapi ketika kesempatan itu datang, satu saat nanti, apa yang kamu ambil hari ini untuk menjadi tambahan ilmu untuk kalian, itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Mungkin kalian lebih profesional untuk bekerja, lebih profesional, lebih baik lagi untuk belajar di masa mendatang. Itu dimulai dari hal-hal yang kecil seperti yang saya sampaikan tadi. Minyak tadi artinya adalah kesiapan kita untuk menjadi orang-orang yang luar biasa. Mungkin Bapak Ibu guru melihatnya sepintas seperti, aduh aku kan hanya memberikan materi aja. Itu sebenarnya bagian dari kita menyiapkan anak-anak didik kita. Atau bahkan itu adalah bagian dari cara-cara
orang tua menyiapkan anak-anaknya untuk berhasil. Nah, anak-anakku yang terkasih dan Bapak Ibu guru maupun tenaga pendidikan di SMP maupun SMA Immanuel, pagi hari ini kita juga diingatkan ada beberapa hal supaya kita tidak menjadi orang-orang yang bodoh, seperti gadis-gadis yang bodoh yang akhirnya tidak bisa menikmati perjamuan bersama dengan mempelai pria. Kebodohan yang pertama, ya, itu adalah ketika kita mengandalkan kekayaan kita. Itu ada ayat yang mendukung di Lukas 12, kalian bisa baca ya. Lukas 12 ayat 14 sampai 21 itu menceritakan tentang orang kaya yang ternyata menghabiskan seluruh waktunya hanya untuk mencari kekayaan. Tetapi apa daya, Tuhan bisa datang seperti pencuri pada waktu malam hari. Ya, itu kebodohan karena kekayaan akan menghapus banyak kesempatan. Yang kedua, orang yang cepat marah. Kemarahan itu perlu untuk mendisiplin sesuatu yang tidak benar. Tetapi kemarahan yang membabi buta itu akan menghancurkan kehidupan. Bahkan di ayat di Amsal 14 ayat yang ke-17 dikatakan, siapa lekas naik darah berlaku bodoh, tetapi orang yang bijaksana bersabar. Itu yang kedua. Sehingga yang ketiga, orang yang tidak mengerti kehendak Tuhan. Gadis yang bodoh tadi mengerti di awalnya, tetapi karena dia tidak siap, ternyata di separuh perjalanan hidupnya, ya, waktu yang ditunggu-tunggu sama, tetapi dia tidak mengerti kehendak Bapa atau kehendak mempelai pria. Karena mempelai pria datang tidak kula nuwun, ya, tidak tahu kapan. Makanya kesiapan itu harus ada. Dan orang-orang yang tidak mengerti kehendak Tuhan ini disebut adalah orang-orang yang bodoh. Efesus 5 ayat 17 berkata demikian. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Artinya, jadilah teladan sehingga kita bisa mengusahakan bahwa kita bukanlah orang-orang yang bodoh. Yang keempat, orang yang bodoh itu adalah orang yang tidak melakukan firman Tuhan. Sampai hari ini pun saya juga merasa, mungkin Bapak Ibu dan anak-anak semuanya juga merasa berat sekali yang namanya melakukan firman Tuhan. Tetapi kalau kita mau mempersiapkan diri, setiap hari memperbaiki diri, setiap hari mempersiapkan diri untuk menjadi orang yang lebih baik lagi, saya yakin melakukan firman Tuhan itu bisa kita lakukan sedikit demi sedikit. Kita bukan orang yang sempurna, ya. Mungkin anak-anak di sini kadang-kala menjengkelkan orang tua, menjengkelkan teman atau guru, tetapi ketika itu ada usaha untuk memperbaiki, kalian adalah siswa-siswi yang luar biasa dan tidak mau dikatakan bodoh. Yang kelima, orang yang tidak mempersiapkan kedatangan Tuhan. Itu betul-betul yang ada di Matius 25 ayat 1 yang ketiga sampai ke-13 tadi. Gadis yang bodoh itu tidak mempersiapkan kedatangan Tuhan. Kita hari ini diberi kesempatan untuk memilih. Tentu semua akan berebut, saya mau akan menjadi orang-orang atau gadis-gadis yang bijaksana. Sebijaksana apa diri kita hari ini? Ingat, kata bodoh tadi adalah orang yang hidupnya mengandalkan kekayaan, berarti yang bijaksana adalah jangan andalkan kekayaan. Kalau orang yang bodoh tadi adalah orang yang cepat naik darah, berarti sabar menghadapi segala sesuatu. Tetapi ingat, orang sabar bukan berarti mereka tidak punya kekuatan untuk mendisiplin orang di luarnya. Yang ketiga, kalau orang bodoh itu adalah orang yang tidak mengerti kehendak Tuhan,
Berarti orang yang bijaksana adalah mengertilah kehendak Tuhan. Renungkanlah firman setiap waktu. Berdoalah, usahalah. Itu adalah kehendak Tuhan buat kita umat-umat pilihannya. Karena kita adalah kita adalah pengiring pengantin, ya. Yang terakhir, yang kelima, kalau tadi orang yang bodoh itu adalah orang yang tidak mempersiapkan kedatangan Tuhan, berarti kita harus siap untuk kedatangan Tuhan yang kedua kali. Seberapa usia kita hari ini, jangan pernah berpikir bahwa yang cepat menghadap Tuhan itu yang tua, bukan, ya. Tuhan bisa datang kapan saja. Ya, saat ini di banyak negara sudah mengalami hal-hal yang tidak mengenakkan, bahkan siapa pernah berpikir Rusia, Ukraina perang, siapa pernah berpikir? Bahkan saat ini ada banyak prediksi bahwa perang dunia ketiga akan terjadi, dan itu tidak hanya di Eropa. Siapa tahu saat-saat seperti itulah Tuhan sedang mengatakan bersiaplah bahwa mempelai laki-laki sudah datang. Dan yang paling akhir saya sampaikan untuk Bapak Ibu yang terkasih dan anak-anak semuanya, ada satu kalimat yang bagi saya cukup mendalam artinya. Demikian kata-kata yang bisa saya sampaikan untuk kalian. Ya, saya bacakan di sini. Mengenal Allah itu penting, tapi yang lebih penting adalah apakah kita dikenal oleh Allah. Kita siap menyambut kedatangan Tuhan, tapi ketika terakhir Tuhan bilang, aku tidak mengenal engkau, apa gunanya? Semuanya akan sia-sia. Kita lihat di 1 Korintus 8 ayat yang ketiga. Ini ayat yang terakhir untuk renungan firman kita pagi hari ini. Demikian firman Tuhan. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Pagi hari ini saya berharap secara pribadi saya juga dikenal oleh pengantin pria saya. Sehingga Allah katakan, mari masuk, ikutlah pesta denganku. Tetapi ketika Allah katakan, aku tidak mengenal engkau, bayangkan apa yang akan kita pikirkan. Itu artinya adalah kita orang-orang yang bodoh, dan kita tidak bisa memilih karena kesempatan tidak pernah datang dua kali. Ya, terima kasih untuk renungan yang sudah Bapak Ibu dan anak-anak semua dengarkan. Semoga apa yang kita bisa dengarkan bersama semua datangnya dari Tuhan, dan Tuhan yang menyempurnakan setiap kata yang bisa tersampaikan di hati dan pikiran kita. Pagi hari ini saya akhiri renungan kita dengan berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk peringatanmu bahwa kami adalah orang-orang yang sudah Engkau pilih, yang Engkau siapkan untuk masuk dalam kerajaan surga. Tetapi siapa diri kami hari ini, Engkau juga memberikan kesempatan untuk kami memilih. Apakah kami adalah gadis-gadis yang bijaksana, ataukah kami orang-orang atau gadis yang bodoh, yang selalu mendukakan Engkau dengan apapun perilaku dan tingkah laku kami. Tuhan, ampuni ketika kami tidak menyadari itu semua. Tetapi melalui renungan firman-Mu Bapa, Engkau mengingatkan apa yang harus kami persiapkan di sisa waktu yang kami miliki. Apa yang kami persiapkan di waktu-waktu yang akan datang. Sehingga ketika Engkau datang menjemput, sehingga tiba waktunya nanti, kami ada dalam perjamuan pesta bersama Engkau. Pagi hari ini juga Tuhan, berilah selalu kesempatan untuk kami memperbaiki diri. Berilah kami kesempatan untuk menjadi anak-anak atau orang-orang yang berharga di mata-Mu. Sehingga kami adalah anak-anak yang dikenal dan Engkau mengenal kami. Terima kasih Bapa, renungan firman-Mu singkat, tetapi kami percaya ketika kami boleh mendengarkan dalam telinga kami, dalam hati dan pikiran kami, Engkau akan menyempurnakannya.
Apapun yang boleh kami lakukan sepanjang hari ini Bapa, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Kami akhiri renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.